Halo, apa kabar? Apakah di antara ibu bapak di sini ada yang memiliki keinginan untuk berkarir ke dalam jabatan fungsional pada tahun ini? Nah, tentunya kita sendiri semuanya tahu bahwa jabatan fungsional merupakan suatu alternatif dalam melakukan pengembangan karir dari seorang pegawai negeri sipil, di mana seorang jabatan fungsional tersebut memiliki tusi yang sangat jelas terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan keahlian maupun yang keterampilan. Tentunya untuk beralih ke dalam jabatan fungsional ada beberapa hal yang perlu ibu bapak ketahui. Tentunya peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan persyaratan-persyaratan bagi seorang PNS yang akan beralih ke dalam jabatan fungsional. Peralihan ke dalam jabatan fungsional ini sendiri diatur dalam Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Pengaturan terkait dengan perpindahan dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional itu diatur dalam pasal 21 ayat 2 huruf D Permenpan 1 tahun 2023, di mana di sana dijelaskan bahwa perpindahan dari pejabat pelaksana ke dalam jabatan fungsional tersebut yaitu diatur dalam jabatan keterampilan dan jabatan fungsional ahli pertama. Banyak sekali menjadi pertanyaan bahwa apabila saya memiliki golongan 3C, 3D atau bahkan 4A, saya harus beralih ke jenjang ahli pertama. Tidakkah bisa seorang PNS apabila memiliki pangkat atau golongan di atas jenjang ahli pertama tersebut bisa dialihkan ke jenjang setingkat lebih tinggi? Nah, pada tanggal 24 Januari 2024, Menpan menerbitkan surat edaran terkait dengan perpindahan jabatan fungsional dan uji kompetensi. Ini menjawab dari banyaknya pertanyaan yaitu apakah seorang pejabat pelaksana apabila memiliki pangkat golongan di atas 3A atau 3B itu bisa diangkat ke jenjang yang setingkat lebih tinggi, misalnya ke jenjang ahli muda atau bahkan bisa ke jenjang ahli madya. Nah, dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam hal terdapat lowongan kebutuhan perpindahan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian, itu selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki atau pangkat golongan yang lebih tinggi dari jenjang ahli pertama, yang artinya apabila ibu bapak memiliki golongan 3C, 3D itu bisa dialihkan ke jenjang ahli muda. Nah, tentunya ini menjadi hal atau angin segar bagi ibu bapak yang saat ini sebagai pejabat pelaksana dan memiliki golongan 3C, 3D atau bahkan golongan 4A itu dapat dialihkan ke jenjang yang sesuai dengan pangkat golongan yang ibu bapak miliki. Nah, seperti apa faktanya di lapangan atau kondisi di lapangan seperti apa? Saya dapat memberikan contoh yaitu pada jabatan fungsional Widya Iswara, di mana instansi pembinanya yaitu LAN, di mana mereka tidak mau menggunakan surat edaran Menpan ini sebagai pedoman untuk melakukan uji kompetensi bagi pejabat pelaksana, di mana golongan berapapun apabila dia masih jabatan pelaksana 3C, 3D atau bahkan 4A itu tetap harus ke jenjang ahli pertama terlebih dahulu. Itu untuk jabatan Widya Iswara. Nah, untuk jabatan perencana di mana instansi pembinanya itu Bappenas juga menerapkan hal yang sama. Apabila ibu bapak memiliki golongan 3C, 3D itu tetap harus ke jenjang ahli pertama terlebih dahulu. Yang berbeda halnya dengan jabatan analis SDM contohnya, di mana instansi pembinanya itu BKN. Nah, mereka menggunakan surat edaran ini sebagai pedoman untuk melakukan perpindahan dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional, yang artinya apabila ibu bapak memiliki golongan 3C, 3D atau bahkan 4A itu dapat disesuaikan jabatan fungsionalnya sesuai dengan golongan yang dimiliki saat ini. Tentunya terdapat perbedaan persepsi atau perbedaan pelaksanaan atau implementasi dari masing-masing instansi pembina. Tentunya instansi pembina tersebut memiliki pandangannya masing-masing terkait dengan Permenpan 1 maupun surat edaran yang dibuat oleh Menpan tersebut. Nah, tentunya bagi ibu bapak yang ingin beralih ke dalam jabatan fungsional apabila saat ini memiliki golongan 3C atau 3D, nah, dapat mempertanyakan atau bertanya terlebih dahulu ke instansi pembinanya. Nah, apakah instansi pembina tersebut yang jabatan fungsional ibu bapak akan duduki itu akan menggunakan surat edaran Menpan ini sebagai pedoman? Nah, tentunya apabila iya, ibu bapak bisa langsung dialihkan jenjang ahli muda. Apabila tidak, ya tentunya ibu bapak harus tetap berkarir di jenjang ahli pertama.
Nah, apabila ibu bapak sudah dialihkan jenjang alih pertama, apabila golongan ibu bapak 3C atau 3D, nah tentunya ibu bapak sesuai dengan ketentuan Permenpan 1, ibu bapak diberikan waktu 1 tahun untuk duduk di jenjang alih pertama tersebut sebelum ibu bapak dapat mengikuti uji kompetensi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tentunya dengan memperhitungkan lowongan kebutuhan, apakah formasi jenjang yang setingkat lebih tinggi tersebut tersedia atau tidak, seperti itu. Nah, apabila ibu bapak nanti diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan, nah tentunya angka kredit yang diberikan yaitu sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir yang ibu bapak miliki. Misalnya ibu bapak terakhir naik pangkat di tahun 2022 bulan April, nah jadi nanti angka kredit yang diberikan atau SKP konversinya itu dari bulan April sampai dengan ibu bapak diangkat misalnya di tahun Januari 2025 misalnya. Nah, SKP-nya diperhitungkan atau konversi SKP diperhitungkan dari April 2022 tersebut sampai dengan Januari 2025. Apabila ibu bapak sudah memiliki pangkat misalnya 3C, 3D lalu dialihkan ke jenjang alih pertama, dan tentunya angka kredit yang diberikan yaitu angka kredit maksimal yaitu sebesar 100. Mungkin itu saja video singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan perpindahan dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi ibu bapak yang ingin berkarir ke dalam jabatan fungsional agar dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton.